Anak kecil. Aku tidak mencuri banyak. Kamu, aku. Xiao Yu juga tidak koheren. Ketika dia masih kecil, setiap kali dia pergi makan upeti kepada leluhur, dia harus dimarahi oleh saudara perempuannya ketika dia kembali. Namun, siapa yang mengira dia tidak punya waktu untuk meminta maaf? Tetapi melihat Xiao Guai menangis dan jatuh ke pelukannya. Wow! Tanda seru. Sister Xiao Yu, ada orang jahat yang menindasku. Teriak Xiao Guai. Kedua saudara perempuan itu jelas mengenal satu sama lain. Tetapi Xiao Yu dianggap sebagai roh penjaga peri Guanghan Chang'e, dan baik Chang'e maupun Dai Yi adalah ras manusia yang kuat yang ada di era prasejarah. Generasi Xiao Yu secara alami pasti ada di atas si kecil. Melihat bocah kecil yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, Xiao Yu sedikit bingung, memegangi buah ilahi yang dicuri dalam dilema. Telinga kelinci Xiao Yu digulung, dan berbicara tentang itu. Meskipun dia telah hidup selama bertahun-tahun, dia tampaknya bersembunyi di pelukan saudari Chang'e dan menangis ketika dia diintimidasi. Payudaranya tidak pernah dianggap sebagai brankas. Surga untuk menangis. Tapi kemudian Xiao Yu meremas kepalan bubuk dan diam-diam menyembunyikan buah ilahi di lengan bajunya, dan kemudian dia tampak tertekan. Nah, dia telah dewasa, dan semua orang tumbuh, bahkan para dewa dan tentara Wen Tianguan. Bekerja dengan rajin, dia harus pelajari bagaimana dia dulu. Hal. Xiao Guai tidak takut. Meskipun orang jahat masih di sana, kita masih di sana. Tai Su Huaxu dan saudara Qian Kun ada di sini. Xiao Yu sangat kasihan. Lagi pula, dia juga pernah mendengar tentang Xiao Guai. Lebih buruk dari persembunyiannya di Tanah Suci Bulan Iblis. Dia hanya bersembunyi, dan hampir tidak ada yang menginjakkan kaki di Tanah Suci Bulan Iblis. Tapi Xiao Guai bersembunyi di dunia cacing dan membuka lubang cacing. Dia ingin kembali ke umat manusia. Sayangnya, dia menemui kekacauan dan hanya bisa menunggu kematiannya dengan tenang. Xiao Yu mengusap telinga Xiao Guai. Nampaknya mereka tidak selembut telinga kelincinya sendiri. Tapi perasaan menyentuh telinga orang lain sepertinya cukup bagus. Tuan Bai masih hidup. Tanda seru. Dia tidak. Xiao Yu terkejut, tetapi segera berteriak lagi. Aku tidak sedang berbicara tentang orang jahat. Aku sedang berbicara tentang pisau bodoh. Pisau bau. Pisau pencuri. Pisau bodoh. Xiao Yu merasa sedikit salah. Mata besar sederhana itu berkedip. Sepertinya anjing elang surgawi menyebut saudara Tianxing sebagai pisau pencuri. Tetapi bagaimana saudara Tianxing bisa menjadi orang jahat di mata Xiao Guai? Seharusnya tidak sendirian. Namun, Xiao Guai mengangkat kepalanya dari dua kelinci putih besar Xiao Yu, penuh keluhan, dan mata menyedihkan dengan mata berair besar. Saudari Xiao Yu, kamu harus membalas dendam untukku. Kemudian, pisau bodoh itu, dia berani memanggilku belatung. Juga, saat aku merosot, dia membawa segala macam perundungan padaku. Tidak bisa diterima. Belatung. Bulu kelinci di telinga Xiao Yu bergetar. Itu terlalu menghina Xiao Bai. Lalu, siapa pisau bodoh itu? Aku tidak tahu. Dia adalah dewa pedang bawaan. Yah, sia-sia, bahkan bukan kaisar saat itu. Mengenai namanya, aku memikirkannya. Yah, tampaknya orang lain memanggilnya Tianxing. Tianxing. Xiao Yu terpana. Dewa pedang bawaan. Bahkan kaisar belum datang. Dan dia juga dipanggil Tianxing. Yang membuatnya sulit memikirkan saudara Tianxing. Xiao Yu tampak bingung. Siapapun yang ingin membuat Xiao Guai yang pertama bangun dan menangis karena dendam, ternyata itu adalah kakak Tianxing. Intinya adalah memarahi Xiao Guai sebagai belatung, dan memanfaatkan kemerosotan Xiao Guai, dan menangkap berbagai pengganggu. Kedengarannya tidak seperti yang dapat dilakukan oleh saudara Tianxing. Melihat wajah Xiao Yu tidak pasti, mata berkaca-kaca besar Xiao Guai bersinar dengan licik. Sister Xiao Yu, Anda harus mengenalnya. Ah, aku ingat ini. Marga Dewa Ke macam apa ini? Istri bodoh itu adalah putri dari klan Dewa Ke. Sekarang klan Shen Kue adalah klan Kaisar Ke. Ini bukan intinya. Sister Xiao Yu, tanyakan saja apakah Anda dapat membantu saya membalas dendam. Ini. Fakta bahwa Xiao Yu panik sangat aneh. Bagaimana mungkin saudara Tianxing menjadi orang seperti itu? Namun, melihat keterikatan Xiao Yu, suara tangisan Xiao Guai semakin keras. Wow. Tanda seru. Orang-orang akhirnya mengubah diri mereka sendiri. Tidak apa-apa bagi Raja Dewa untuk menggangguku sebelumnya. Tetapi sekarang pedang bodoh yang bahkan bukan seorang kaisar menggangguku. Tidak ada yang menindas saya. Orang-orang membantu saya. Hati Xiao Yu melembut, yang membuatnya menjadi kelinci putih kecil yang sederhana dan lucu. Kecil, sayang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saudara Tianxing sedang berkultivasi dengan saudara Qian Kun. Tidak, lebih baik klarifikasi dulu. Dia masih berani berlatih dengan suaminya. Tepat. Biarkan suami membantuku. Xiao Guai sangat ganas.
Tetapi ketika dia melihat telur unicorn yang bersinar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah unicorn ini akan keluar? Lupakan ini. Bagaimanapun, Sister Xiao Yu harus membantuku membalas dendam. Xiao Guai mengambil 2 langkah. Meskipun Xiao Yu mengangguk karena malu dan sepertinya setuju. Tetapi Xiao Guai berbeda dari Xiao Yu. Xiao Yu telah berada di istana Guanghan selama bertahun-tahun. Tetapi saudari Chang'e tetap bersama. Tidak pergi ke dunia luar. Tapi dia berbeda. Dia dan saudara perempuan Xinfei telah memberi manfaat bagi dunia. Membantu orang baik. Dan secara alami membersihkan orang jahat dan pengganggu. Oleh karena itu, jangan lihat usia Xiao Guai dan Xiao Yu saat ini. Faktanya, dia adalah iblis kecil dan sangat lihai. Jadi Xiao Guai tiba-tiba tampak menyedihkan, dan bertanya dengan hati-hati, saudari Xiao Yu, sekarang orang-orang hanyalah kaisar. Wan, kalau kamu tidak bisa mengalahkan pedang bodoh itu. Meskipun pedang bodoh itu bahkan bukan seorang kaisar, aku ingat bahwa dia mampu melarikan diri dari pengejaran alam kaisar dari klan Fan Ming. Apa kekuatannya? Saya tidak tahu. Tapi kakak Tianxing cukup baik. Xiao Yu berpikir sejenak. Tetapi ketika Qin Yichen pergi ke klan Senzi di tengah kerumunan, dia ditinggalkan untuk duduk di Wen Tiangwan. Oleh karena itu, kekuatannya untuk Qin Yichen tetap dalam pertempuran terakhir antara saudara laki-laki Yue Kong dan terakhir. Ya, saya ingat terakhir kali, saudara Yue Kong menggunakan klonnya untuk memukulinya dan mengajar saudara Tianxing selama beberapa tahun. Tentu saja, pada dasarnya itu karena saudara Tianxing kalah dan dipukuli dengan kejam. Xiao Guai mendengar kata-kata itu, tapi matanya berbinar, kakak Yue Kong. Maksudmu Yao Yue Kong? Ya, ada apa? Xiao Yu mengangguk kosong, tapi Xiao Guai tersenyum licik, tapi segera menahan, dan segera mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Saya akhirnya bisa melihat Tuan Bai, saudari Xiao Yu, bawa saya ke sana. Xiao Yu dipukul sebentar, dan akhirnya memimpin Xiao Guai keluar dari kuil Kailin. Tetapi sebelum pergi, mulut Xiao Guai tersenyum seperti rubah. HMPH, pedang bodoh. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan Demon Yue Kong, kan? Aku diturunkan ke kondisi terlemah ketika aku dibuli. Nanti, beritahu kamu apa pemukulan itu. Xiao Guai marah, menahan perutnya dengan penuh amarah. Memang benar dia telah dianiaya selama bertahun-tahun, dan akhirnya melihat keluarganya datang mencarinya. Tetapi pisau bodoh itu menargetkannya sepanjang jalan. Dan Xiao Yu berjalan di depan, sedikit linglung. Karena dia tahu kekuatan Xiao Guai, titik kuncinya adalah bahwa setelah memurnikan jaring surga, Xiao Guai sekarang menjadi kaisar dan kuat.